Keajaiban sepasang suami istri di masa Nabi Musa. Kisah penuh hikmah tentang sepasang suami istri yang mendadak kaya di masa Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman Nabi Musa hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin selama bertahun-tahun. Namun mereka tetap sabar dan berupaya keluar dari kemiskinan. Suatu hari saat mereka beristirahat di rumah, istri berkata kepada suaminya, "Bukankah Musa itu Nabi Allah dan bisa berbicara dengan Allah?" Sang suami menjawab, "Ya, benar." Sang istri berkata lagi, "Kalau begitu, kenapa kita tidak pergi mendatanginya dan mengadukan keadaan kita kepadanya? Kita meminta padanya agar berbicara kepada Tuhannya tentang keadaan kita dan memintakan agar kita diberi kekayaan, agar kita bisa hidup senang dan berkecukupan selama menjalani sisa hidup kita." Esok harinya, sepasang suami istri ini mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan menyampaikan keinginan tersebut. Kemudian, Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan keinginan keluarga tersebut. Sedangkan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Tidak ada sesuatu pun di langit dan bumi ini yang tersembunyi darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab permohonan Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Musa, sampaikan kepada mereka bahwa aku telah mengabulkan permintaan mereka, dan aku akan memberi mereka kekayaan, tetapi selama 1 tahun saja, dan setelah 1 tahun, aku akan kembalikan mereka menjadi orang miskin." Mendengar kabar dari Nabi Musa alaihissalam itu, pasangan suami istri ini sangat gembira, luar biasa. Benar saja, beberapa hari kemudian, rezeki datang dari arah yang tidak mereka ketahui, hingga menjadikan mereka kaya raya di tengah masyarakat. Pasangan suami istri ini sangat gembira luar biasa. Beberapa hari kemudian, rezeki datang dari arah yang tidak mereka duga dan tidak diketahui, hingga menjadikan mereka kaya raya di tengah masyarakat. Kehidupan mereka pun berubah, dan mereka hidup senang, bahagia, dan kaya raya. Sang istri pun berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, ingatlah kita diberi kekayaan ini hanya 1 tahun, dan setelah itu kita akan jatuh miskin lagi seperti sedia kala." Suami menjawab, "Ya, saya tahu." Sang istri berkata, "Kalau begitu, kita gunakan saja kekayaan ini untuk membantu banyak orang. Selama setahun ini, kita akan memberi makan orang-orang fakir miskin dan menyantuni anak yatim. Mumpung kita masih punya kekayaan." Sang suami pun setuju dengan gagasan itu. Lalu mereka membangun semacam rumah singgah untuk membantu para musafir dan fakir miskin. Rumah itu dibangun dengan 7 pintu. Masing-masing pintu menghadap ke jalan yang berjumlah 7 persimpangan. Keluarga ini pun mulai menyambut setiap musafir dan orang miskin yang datang dan memberi mereka makan dan tempat singgah gratis. Siang malam, mereka terus sibuk melayani selama berbulan-bulan. Setahun berlalu, sepasang suami istri ini tetap sibuk membantu para musafir, fakir miskin, yatim piatu, dan memuliakan tamu yang berdatangan. Kehidupan mereka pun tetap kaya. Mereka lupa dengan tenggat waktu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Melihat itu, Nabi Musa alaihissalam pun heran, lalu bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berkata, "Wahai Rob, Engkau telah menetapkan syarat kepada mereka hanya 1 tahun. Sekarang sudah lewat 1 tahun, tetapi mereka tetap hidup kaya?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Musa, aku membuka 1 pintu di antara pintu-pintu rezeki kepada keluarga tersebut. Lalu mereka membuka 7 pintu untuk membantu hamba-hambaku. Wahai Musa, aku merasa malu kepada mereka. Wahai Musa, apakah mungkin hambaku lebih dermawan dariku?" Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah, betapa maha mulia urusanmu dan maha tinggi kedudukanmu." Dari kisah di atas dapat dipetik pelajaran berharga betapa dahsyatnya keutamaan bersedekah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada 1 hari pun yang seorang hamba memasuki waktu pagi padanya, kecuali ada 2 malaikat yang turun, salah satunya berdoa,
Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak dan yang lainnya berdoa. Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya kikir. Dalam Al-Quran Surat Sabah, ayat 39, Allah berfirman, artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Suatu apapun yang kamu infakkan, pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Jika kisah ini dapat memberi inspirasi Anda, dukung klik, subscribe, dan komentar. Aminkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi Anda rezeki yang banyak dan dimudahkan dalam berbagi dan bersedekah. Amin ya Robbal Alamin. Klik subscribe, jempol, komentar, share. Semoga jadi amal sedekah Anda.